Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Okay, in this video saya akan membahas tentang basic mikrotik. Yang pertama, akses mikrotik, memberi setelah itu memberi nomor router, melihat informasi resource and sequence mikrotik, melihat fitur-fitur mikrotik dan fungsinya. Yang kelima, enable, disable, dan uninstall package mikrotik. Yang keenam, minimize login router. Yang ketujuh, menghubungkan host internet mikrotik. Yang kedelapan, NTP or network time protocol. Yang sembilan, menyimpan konfigurasi dengan backup dan restore. Yang ke-10, menyimpan konfigurasi dengan export import. 11, soft reset router dan hard reset router. Yang terakhir, net install. Oke, langsung saja. Yang pertama, akses mikrotik. Di sini kalian bisa menghubungkannya dengan Winbox, tapi di sini saya menggunakan Winbox. Bisa dengan Winbox, Webfix, Telnet, and SSH. Oke. Nah, terus langsung saja ke memberi nomor router. Bagaimana kita mengasih nomor router? Kalian bisa klik sistem. Setelah itu kalian klik identity. Nah, di sini kalian bisa mengubahnya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi IDN. Ini kan kalian bisa klik play dan oke. Setelah itu kalian juga bisa menggunakan CLI atau komen di Winbox. Kalian juga bisa klik new terminal. Nah, setelah itu kalian bisa mengasihnya dengan tulis sistem identity system identity set name. Nah, terus set system identity set. Setelah itu di sini nama yang kalian ingin ubah. Di sini saya ingin menambah RBIDN. Nah, maka di atas ini tertulis RBIDN di bagian ini di paling atas admin. Nah, terus di sini juga sudah tertulis RBIDN. Oke, yang ketiga, bagaimana melihat informasi resource and fungsi mikrotik. Nah, di sini kalian bisa klik sistem. Terus kalian juga bisa memilih resources di sini di bawah resource konfigurasi dan di atas detail. Nah, di sini kalian bisa melihat resources yang ada di mikrotik, mulai dari memori, CPU,
yang bagus. Oke, and dan bagaimana untuk melihat lisensi mikrotik. Kalian bisa klik sistem. Nah, setelah itu kalian juga bisa melihatnya, klik lisensi. Nah, di sini terlihat bagaimana lisensi mikrotik di Windows. Oke, setelah itu bagaimana menggunakan CLI. Di sini juga bisa CLI, kalian bisa tulis sistem dan code and print. Ini untuk melihat source dengan CLI. Dan kalian bisa ketik sistem source string, atau klik enter, maka kelihatan source. Oke, juga bisa melihat lisensi mikrotik. Sama kalian bisa klik sistem, tapi di sini kita ubah menjadi lisensi. Setelah itu kalian bisa klik enter juga, maka di sini terlihat software yang melihat yang ada di lisensi mikrotik. Oke, setelah itu yang keempat, gimana sih melihat fitur-fitur mikrotik. Kalian bisa klik sistem. Nah, di sini kalian bisa klik package. Nah, di sini maka akan terlihat fitur-fitur yang di mikrotik. Di sini ada routing, security, system, wireless, DHCP, transport, and advanced. Oke, dan juga di sini kalian bisa menggunakan CLI. Bagaimana caranya? Kalian bisa ketik sistem, and then di sini kalian bisa ketik package. Setelah itu kalian bisa klik saja enter. Nah, di sini maka terlihat fitur-fitur yang dari mikrotik. Nah, di sini ada yang di disable. Oke, dan gimana cara enable, disable, and install package mikrotik. Nah, di sini kalian bisa klik aja, klik sistem dan package. Nah, di sini kalian bisa klik disable. Contohnya DHCP, kan tinggal klik disable jika kalian mau disable. Nah, untuk enable, di samping enable kalian bisa klik enable, maka disable akan hilang. Oke, cara kedua itu menggunakan ini ada alat seperti ini. Oke, setelah itu kita akan lanjut. Rumusnya itu kalian tidak mengikuti yang ada di ini. Jadi kayak misalnya tadi kita masuk ke sistem, jadi identik bilang
akan lanjut ke manajemen user and management user. Oke, di sini user manajemen digunakan untuk mengakses untuk mengatur akses bagi pengguna yang melihat dan memodifikasi konfigurasi router dan Nikotik menyediakan pengaturan user terhadap profil hak akses. Secara default, Nikotik menyediakan 3 profil, yaitu full memiliki hak penuh konfigurasi router, dapat menambah, mengatur, serta menghapus semua akun user pada router. Yang kedua ada write, memiliki hak penuh konfigurasi router, namun tidak dapat mengatur akun user lain. Yang terakhir ada read, tidak memiliki hak konfigurasi pada router, hanya bisa melihat konfigurasi yang terdapat pada router dan melakukan monitoring. Oke, di sini cara melihatnya, kalian bisa ke sistem, setelah itu bisa klik user yang paling bawah di sini. Setelah itu bagaimana cara menambahkannya, kalian bisa klik tambah atau add. Setelah itu saya mau tambah name. Nah, setelah itu bisa tambahkan password, bahkan saya tulis 23. Nah, di sini jika sudah meletakkan nama, nah terus di sini juga grupnya kita ganti jadi full. Kenapa full? Karena bisa mengkonfigurasi router, dapat menambah dan mengatur dan menghapus user. Jika sudah, kalian bisa klik apply. Nah, maka di sini akan terlihat usernya. Oke, jika sudah, kita akan lanjut bagaimana menghubungkan host ke internet dengan Nikotik. Di sini kita bisa lihat pada lab ini kita akan mencoba praktek menghubungkan host lab atau laptop kita ke internet dengan router Nikotik. Untuk memulai lab, kita yang pertama di sini kalian bisa klik sistem dan kalian bisa tunggu lagi untuk memulai lab ini. Angka baiknya kita router dalam keadaan tanpa konfigurasi listrik. Pastinya router ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengonfigurasi router dari awal tanpa terdapat konfigurasi yang canggih. Untuk menggunakan router ini dari menggunakan reset default konfigurasi. Caranya, bisa klik aja sistem, setelah itu konfigurasi, reset konfigurasi. Nah, di sini kalian bisa klik aja no default configuration. Setelah itu kalian bisa klik aja reset. Oke, nah yang pertama adalah kalian bisa menambahkan IP address. Klik IP, setelah itu klik address. Nah, di sini kalian bisa menambahkannya. Saya ingin menambahkannya yaitu 192.168.15.1. Nah, di sini ini untuk IP yang kita gunakan.
Nah, setelah itu uh, setelah itu bagaimana cara untuk menambahkannya. Pertama kalian bisa klik nanti karena kalian bisa menambahkan di control panel, tapi di sini saya akan menjelaskan ya. Oke, habis itu jika sudah memasukkan ke change control panel, kalian bisa menambahkan wireless. Kalian bisa akses no wireless di sini, dan juga kalian bisa melakukan jalannya menambahkannya itu kalian seperti namanya wireless. Kalian tidak bisa melakukan apa-apa selain monitoring. Prepaid ini dipakai biasanya buat ya orang-orang jadi untuk karyawan-karyawan mereka gitu. Yang terakhir ada WAD. Sini kalian bisa melakukan seperti enable. WAD ini sama bisa masukkan konfigurasi konfigurasi nggak bisa sampai banget kayak full. Jadi cuma beberapa konfigurasi doang. Tadi sempat keluar dari komputernya. Oke, di sini kita akan melihat gimana konfigurasi ini. Di wireless ini kita bisa melihat namanya kita bebas. Setelah itu modenya juga harus dynamic case dan WPA passwordnya. Setelah kalian kita lihat untuk profile di sini untuk password wirelessnya kalian bisa sesuai kalian bisa untuk bisa mengatur ini passwordnya. Oke, setelah itu ini kalian bisa menambahkan password ini dan namanya misalkan Arya. Nah, di sini modenya kalian bisa klik dynamic cache. Setelah itu kalian bisa klik keduanya WPA SK dan WPA 2 SK. Nah, di sini passwordnya apa kalian bisa klik sesuai kalian, bisa tulis sesuai kalian. Bukan yang penting setelah itu kalian bisa klik apply. Sorry. Nah, setelah itu setelah kalian membuat password kalian klik apply dan oke. Nah, di sini maka ada passwordnya yaitu dynamic sudah tercantum di sini. Oke,
Dan di sini di wireless interface, wifi interface, kalian bisa lihatnya ingat wireless modenya kalian bisa menggunakan bridge or station dan bisa menggunakan station dan radionya itu namanya itu bebas ini bebas dan seperti profilnya kalian bisa menggunakan yang tadi saya menggunakan habis itu kalian bisa klik apply dan oke oke and then setelah itu kita langsung ke NTP atau time protokol, network time protokol. Caranya itu kalian bisa klik NTP client atau system, setelah itu klik sistem, habis itu klik pinjam kabelan gitu. Jadi kita klik NTP client jadi di sini lalu pakai kabelan kan agar maaf ini untuk keluar mikrotik karena nge-lag ya. Nah di sini kita bisa lihat NTP client. Nah di sini kita bisa melihat primary NTP server, secondary NTP server. Nah di sini kita bisa enable. Nah di sini mungkin di sini sedikit karena banyak yang pakai juga nih. Oh iya, dipakai ya? Jalur record juga.